Terima kasih Pak Yongki. Shalom semua. Haleluya. Selamat pagi buat yang di New York. Selamat malam kalau yang ada di Indonesia. Perkenalkan, kalau belum ada yang kenal, nama saya adalah Herian Lukman. Saya adalah orang biasa dan suatu anugerah yang luar biasa. Kalau pada pagi hari ini, siang hari ini, boleh kembali saya sharing sebagian firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan buat kita semua. Amin. Nah, saudara, tema gereja kita bulan ini adalah Against the Grain. Dan ayat utamanya yang kalau kita mau baca sama-sama itu ada di Yohanes 15 ayat 19. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 19 ayat Tuhan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Katakan amin. Saudara, Against the Grain, kalau kita lihat tema gereja kita semakin hari itu semakin keras ya, semakin bukan makanan lunak lagi yang Tuhan mau kasih buat kita. Tetapi saudara, ibaratnya kalau Tuhan itu adalah seorang pemilik perusahaan, dia itu adalah, dan dia memberikan visinya kepada kita, dan Tuhan itu selalu bergerak, dan kita ikut bersama-sama dengan dia. Makanya selalu di dalam gereja kita, Tuhan berikan spesifik missionnya buat kita semua. Dan adalah rugi, saudara, kalau kita nggak mau mengikuti kegerakan Tuhan. Jangan mau sampai kita tertinggal. Amin. Against the Grain itu, kalau saya Google, itu adalah dalam intinya adalah sesuatu yang nggak mudah, saudara. Karena against the grain itu berarti kita melawan arus. Dalam hal ini adalah melawan arus dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya gereja itu artinya adalah kita itu diambil dari kegelapan, dipindahkan ke dalam terang Tuhan yang ajaib, ya kan? Makanya pada saat dunia semua berjalan ke arah kanan menuju kepada kebinasaan, Tuhan alihkan kita ke kiri, di mana kita akan menuju ke kekekalan. Saudara, kita itu adalah ciptaan Tuhan yang kekal, bukan cuma di dunia ini. Makanya dikatakan, kita itu bukan dari dunia. Tuhan itu yang pilih kita. Makanya saudara, dunia benci kita. Jadi kita ini bukan dari dunia, tapi hidup di dunia. Jadi sementara ini kita di sini. Tapi dunia ini bukan tujuan akhir kita, bukan final destination. Kalau saudara yang travel, saudara transit, saudara tahu di tempat transit itu walaupun menyenangkan, tapi jangan terlalu betah di situ karena itu bukan tujuan akhir kita. Karena tujuan akhir kita ada tempat yang lain. Dalam hal ini, dalam kerohanian, kita itu makhluk yang kekal, tujuan kita, akhir kita ini bukan di dunia ini. Saudara, against the grain tadi yang saya katakan adalah berarti Tuhan itu menuntut kita itu lebih, berarti ada sesuatu yang harus kita keluarkan ekstra, ada tenaga ekstra, ada extra effort, ada ekstra usaha yang harus kita keluarkan untuk menerjang arus dunia yang sedang menuju kegelapan itu, dan Tuhan gak mau kita ikut di sana gitu loh. Jadi sesuatu yang gak mudah. Minggu lalu Pastor Yongki mengibaratkan kalau ikan itu berenang itu menerjang arus. Saudara, emang betul. Karena teman saya pernah bilang kepada saya, ikan salmon, itu dia juga berenangnya itu menerjang arus, saudara. Jadi arus yang keras itu, dia terjang, saudara. Dia keluarkan ekstra tenaga, dia keluarkan ekstra energi untuk menerjang arus. Dan sebagai akibatnya dari usaha yang ikan salmon itu keluarkan untuk menerjang arus, akhirnya dihasilkanlah yang namanya omega 3. Dan omega 3 itu kita tahu sangat bagus gitu loh. Nah, sebaliknya, sekarang itu kan banyak banget engineered salmon yang dibesarkan di farm, di peternakan ikan. Nah, salmon-salmon yang dibesarkan di peternakan ikan ini, mereka nggak berenang menerjang arus, makanya mungkin omeganya kecil banget. Makanya saudara, kalau kita ke restoran, dibilang kalau yang wild caught salmon, itu harganya pasti mahal, warnanya pun berbeda. Karena kenapa, saudara? Ada nutrisi, ada omega. Nah, berarti saudara, kita juga demikian. Walau pada saat kita menerjang, memang saudara ada usaha, ada extra effort, ada energi yang kita keluarkan. Susah, tetapi
akan menjadi benefit, dan benefit itu juga bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya tadi katakan bahwa kita semua di sini bersama-sama di bawah asuhan Pak Yongki sebagai gembala kita, Ibu Yongki, udah bertahun-tahun ya kan. Dan saya lihat semakin lama tema yang diberikan itu adalah bukannya mudah, saudara. Tapi emang sudah saatnya, saudara, karena firman Tuhan di Ibrani 5 ayat 13-14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kemudian ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera, di mana Tuhan bilang kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan, udah saatnya dewasa, di mana kita itu harus punya panca indera untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, makanya emang keras sekali terakhir-terakhir ini firman Tuhan, tapi dikatakan itu untuk kebaikan kita. Amin. Dikatakan bahwa Tuhan yang memilih kita dan bukan kita yang memilih Dia. Kenapa? Karena Tuhan itu punya tujuan buat hidup kita, ya kan? Di dalam tangan kita itu Tuhan kasih kepercayaan yang luar biasa yang bisa kelola untuk tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita ini semakin hari semakin serupa dengan Tuhan dan bukan serupa dengan dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara, ini adalah pernyataan yang sudah sering kita dengar, sering dikhotbahkan. Bahkan hari ini izinkan saya untuk sharingkan lagi di mana kita harus menjadi serupa dengan Tuhan. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan sekali lagi, saudara. Pernyataan ini adalah no-brainer, saudara. Kalau kita semua ditanya, semua saudara semua ditanya, kita mau jadi seperti anak Tuhan atau mau jadi seperti dunia? Nggak usah dijawab, saya tahu pasti jawabannya semua sama. Nggak perlu doa panjang, nggak perlu puasa, nggak perlu susah-susah mikir, jawabannya sama. Sama dengan pertanyaan, kita itu mau sukses atau mau gagal? Kita itu mau berhasil atau mau gagal? Kita itu mau pintar atau mau bodoh? Kita itu mau diberkati atau tidak diberkati? Saudara, tanpa komunikasi, tanpa contek-contekan, semua pasti jawabannya sama. Amin. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang yang berkata saya mau jadi sukses, mungkin belum sukses, saudara. Kemudian yang berkata saya mau menjadi serupa dengan Kristus, tapi kalau lihat kenyataannya hari ini, kalau kita tanya orang terdekat kita, dia tuh gimana sih? Ya, belumlah mungkin gitu kan. Masih begini, masih begitu, masih jauh dari sifat-sifat karakter Tuhan. Jadi saudara, mungkin kita di gereja semua kelihatan baik, tetapi orang-orang di sekitar kita, keluarga saudara, pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara, atau teman-teman di tempat kerja yang setiap hari kita interaksi, bisa menyatakan siapa kita sebenarnya, apakah benar-benar kita itu sudah seperti Tuhan, atau belum berubah, saudara. Nah, saudara, saya yakin dalam hidup kita semua ini, kita mau mencapai hal-hal yang baik. Amin. Tidak ada orang yang nggak mau mencapai hal yang baik dalam hidupnya. Pasti semua mau mencapai prestasi, keberhasilan. Jadi semua kita itu, semua di sini mau mencapai sesuatu. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam bisnis, baik dalam pelayanan, baik dalam hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan teman kerja, dan sebagainya. Kita mau mencapai sesuatu yang baik. Kita mau hari ini jauh lebih baik daripada kemarin, dan hari ini kita sedang mempersiapkan supaya besok lebih baik lagi daripada hari ini. Nah, saudara, untuk mempertahankan apa yang sudah kita capai dengan susah payah, dan bahkan untuk membuatnya lebih baik lagi, maka diperlukan karakter, dan karakter yang harus kita ikuti adalah karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan yang dunia ini, saudara. Makanya sering kita dengar pastor-pastor yang hebat, pendeta yang hebat berkhotbah, kita sudah sering dengar bahwa talenta kita, kepintaran kita, skill kita, karisma kita, itu emang bisa membawa kepada satu level yang tinggi, saudara. Tapi untuk bertahan di level itu, dan bahkan untuk bisa lebih naik lagi, maka diperlukan karakter, saudara. Dan karakter yang harus kita teladani adalah karakter Tuhan Yesus. Saudara, dengan cepat orang pintar bisa jadi sukses, ya kan? Dengan teknik yang dia miliki,
dengan skill yang dia miliki, bisa sukses, saudara. Dan kalau mau kesuksesan itu bertahan, bahkan mau lebih naik lagi, maka sekali lagi saya katakan diperlukan karakter. Saudara, dalam bidang apapun sekarang semua sudah maju, teknologi sudah maju, knowledge juga sudah maju, cara berbisnis juga sudah makin maju, IT semakin maju, medical juga semakin maju. Tetapi nggak bisa disangkal, saudara, karakter dari dulu sampai sekarang tetap punya peranan yang besar untuk mencapai tingkat kesuksesan kita, dan bukan cuma untuk mencapai, tapi bertahan, dan bukan cuma bertahan, tapi bisa makin naik, makin berkembang, makin berbuah lebih banyak lagi. Sebaliknya, saudara, kalau sekarang misalnya kita udah sukses, kita mencapai satu level, dan kemudian kita anggap mempertahankan karakter yang udah baik, malah jadi jelek, misalnya jadi sombong, saudara, jadi yang tadinya membangun itu mengandalkan Tuhan, tapi sekarang saudara karena udah sukses dia nggak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan dirinya sendiri, maka jangan heran saudara kalau apa yang kita capai itu bisa menurun, bahkan bisa jadi hancur. Saudara, kalau kita pergi ke restoran, ada 2 restoran yang sama-sama enak, saudara. Yang kita pilih pasti yang pelayanannya bagus. Kalau kita mau terbang, saudara, kita punya pengalaman dengan customer service yang jelek, misalnya di satu maskapai penerbangan, seperti yang sering saya alami beberapa tahun yang lalu, maka saya kalau berusaha sebisa mungkin nggak menggunakan lagi maskapai penerbangan yang servisnya jelek itu, saudara. Saudara, di dunia ini ada aturan-aturan, ada nilai-nilai, ada etika. Tapi yang saya mau katakan bahwa kalau kita mau ikuti yang dari Tuhan, nggak perlu kita pertanyakan apakah benar atau tidak, karena apa yang datang dari Tuhan 100% itu murni dan benar. Karena apa, saudara? Karena Tuhan kita itu adalah satu-satunya Tuhan yang sempurna, dan kita mau ikutin Tuhan kita, saudara, karena kita mau semakin serupa dengan Tuhan. Supaya apa, saudara? Karena itu akan menolong kita, hidup kita, untuk menjadi lebih baik dan mencapai level yang lebih tinggi. Saudara, saya percaya kita semua udah kenal Tuhan, tetapi mari saudara kita renungkan lagi beberapa karakter Tuhan yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini, juga dengan ayat-ayat yang sering memberikan kekuatan buat saya. Yang pertama, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih, adil, dan penyayang. Mazmur 116 ayat 5 dikatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, saudara. Kita mungkin, saudara, bisa mengasihi, tapi mungkin tidak secara adil. Ya kan, orang tua aja, saudara, bisa sayang beda-beda ke anaknya. Ada yang jadi anak favorit, anak yang kurang favorit. Tetapi, saudara, Tuhan kita adalah yang pengasih, adil, dan penyayang. Kemudian yang kedua, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat setia, saudara. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saudara, pada saat kita tidak setia, dia tetap setia. Di 3 Timotius 2:13 dikatakan, jika kita tidak setia, ia tetap setia, saudara. Jadi jangan pertanyakan, aduh Tuhan saya udah nggak setia, dia tetap setia. Di Matius 28:20 bahkan dikatakan, ketahuilah bahwa aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel, saudara, Allah yang hadir, yang selalu ada bersama dengan kita karena dia adalah setia, saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang janji dan tidak pernah berbohong. Bilangan 23 ayat 19, kita baca renungkan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, saudara. Saudara, kita sebagai manusia, kita sering dijanjikan, bahkan kita sendiri sering berjanji, tapi kita sering gagal menepati janji kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kita bisa yakin, dia adalah Tuhan yang memegang janji dan tidak pernah berbohong, saudara. Apalagi, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang selalu peduli dan selalu memperhatikan kita dalam keadaan apapun, saudara. Lukas 12 ayat 7 dikatakan, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara. Bayangkan, saudara, rambut di kepala pun Tuhan itu peduli, saudara.
Ya kan dia tahu saudara, siapa yang bisa hitung rambut? Nggak ada tuh, tapi Tuhan tahu saudara, karena begitu pedulinya sama kita saudara. Jadi saudara, kalau rambut aja Tuhan tahu, apalagi jumlah uang di dompet kita, ya kan? Tuhan pasti tahu saudara kalau kita membutuhkan saudara. Kemudian apalagi saudara, Tuhan kita itu menerima kita itu bagaimana kita itu apa adanya, tanpa memandang rupa kita, tanpa memandang status kita, saudara. Di Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa, saudara. Tuhan sudah menerima kita sebagaimana kita adanya. Kemudian apalagi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin. Dia itu bukan Tuhan yang malas. Di Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bekerja, saudara. Enggak malas, saudara. Ya kan? Kadang kita malas, tetapi percayalah kita harus jadi seperti Tuhan kita yang rajin dan tidak malas, saudara. Kemudian apalagi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan tidak pernah memendam, saudara. Mazmur 103 ayat 8 sampai 9 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam, saudara. Saudara, itu adalah beberapa sifat Tuhan yang luar biasa yang saya percaya saudara coba tambahkan lagi di list ini, saudara, sesuai dengan pengalaman pribadi Anda bersama dengan Tuhan, saudara. Tapi saudara, kembali ke topik kita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan itu mau kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Yang pertama, kita itu harus melalui proses untuk jadi seperti Tuhan. Mau nggak mau, kita harus melalui proses. Di Lukas 22, ayat 31 sampai 32 dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku itu Tuhan berkata, telah berdoa untuk engkau. Tuhan berdoa untuk kita semua, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, dalam hidup kita, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, yang pertama adalah kita harus melalui yang namanya proses. Tidak bisa kita percaya hari ini terima Tuhan Yesus, langsung karakter kita seperti Tuhan. Nggak bisa pendeta-pendeta impartasikan pengurapan tumpang tangan kepala kita, dan kita berubah karakter kita menjadi seperti Tuhan. Enggak, saudara, semuanya harus mengalami proses. Sampai sini setuju semua ya? Ada yang belum pernah mengalami proses Tuhan? Saya percaya semua pasti pernah mengalami proses Tuhan. Kita itu diproses melalui masalah, melalui keadaan yang nggak enak, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang tadi baru kita baca, kita itu diibaratkan gandum yang ditampi, saudara. Jadi gandum itu seperti ditaruh di sebuah kayak ayakan yang terbuat biasanya dari rotan, dan biasanya gandum itu lalu digoncang-goncang, saudara, digoncang-goncang, bukan cuma digoncang, kemudian dilempar, jatuh bangun, bergesekan, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya agar gandum yang tidak baik, atau ada yang bukan gandum, atau ada sesuatu kotoran, itu bisa dipisah, terpisah, dan terbuang, saudara. Jadi yang tertinggal adalah benar-benar gandum yang murni, saudara. Makanya untuk menghasilkan karakter seperti Tuhan Yesus yang murni, kita perlu yang namanya goncangan, perlu yang namanya proses, perlu yang namanya gesekan. Dalam perumpamaan tadi, gandum yang sedemikian kecil, saudara, itu diombang-ambingkan, dilempar ke atas, jatuh, diputar-putar, dan itu artinya ada sesuatu yang kita alami itu harus nggak enak, bahkan mungkin menyakitkan, menyedihkan, saudara. Tapi itu penting, saudara. Itu adalah proses, itu adalah masalah, itu adalah yang sebenarnya Tuhan undang kita untuk mengenal, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal sifat dan karakter Tuhan, dan kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya nggak sedikit orang yang percaya Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, malah kok hidupnya itu jadi ada masalah, yang tadinya enak kok jadi nggak enak, saudara. Karena emang
kebenaran firman Tuhan itu udah kita mau belajar hari ini, proses tekanan itu datang, saudara. Karena Tuhan izinkan proses itu untuk membuat kita belajar mengerti kehendak Tuhan, supaya kita jadi dewasa seperti punya panca indera. Tadi kita baca bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang baik dan yang benar, dan menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam ayat 32 tadi kita baca, pada saat gandum itu ditampi, kemudian kita berdoa, karena kita mengalami hal yang nggak enak, kita berdoa, Tuhan please stop, Tuhan tolong Tuhan, udah nggak kuat. Tetapi Tuhan itu nggak berkata, oh iya udah berhentikan, jangan dioyak-oyak lagi, jangan dilempar lagi, kasihan udah berhenti. Enggak, saudara. Tapi Tuhan berkata, He pray for us. Tuhan berkata dia berdoa buat kita, saudara, supaya apa? Iman kita jangan gugur. Dia nggak berkata, oke, stop semua proses itu. Enggak, saudara. Tapi dia berkata prosesnya jalan tetap sampai dia mau melihat sesuatu dari kita keluar, sampai yang murni itu keluar. Tapi sementara itu, sementara kita masih mengalami hal yang nggak enak, mengalami dalam kesesakan, Tuhan berdoa buat kita supaya iman kita jangan gugur. He pray for all of us, saudara. Aku berdoa supaya kamu tetap bertahan dalam imanmu, supaya iman kamu jangan gugur. Waktu gandum itu digoncang, waktu kita digoncang, waktu gandum itu dilempar, jatuh bangun, kita jatuh bangun, bertahan. Dan Tuhan berdoa supaya iman kita jangan gugur. Makanya kadang saudara kita itu nggak melihat keadaan berubah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan masih sibuk mengubah yang ada di dalam hidup kita, saudara. Tapi satu hal yang Tuhan mau, satu hal yang minta seperti kayaknya, please, iman kita jangan gugur. Karena melalui iman, Tuhan itu bisa bekerja. Mujizat itu bekerja melalui iman. Jawaban Tuhan itu melalui iman. Makanya Tuhan bilang, please, hang on, bertahan. Iman kita jangan gugur. Dan kalau sudah diproses, kalau dikatakan firman Tuhan kita sudah insaf, maka kita itu akan mampu menguatkan saudara-saudara kamu. Makanya saudara, orang sekarang banyak yang bilang saya sudah mengalami misalnya sakit COVID, kemudian akhirnya dia menjadi kesaksian dan dia bisa menguatkan orang lain. Dan dia berkata, aku juga sembuh, Tuhan sembuhkan. Bukan cuma ngomong-ngomong yang enggak dia alami, tapi dia alami, saudara. Dengan iman, saudara, yang COVID itu kan mesti isolasi, berjuang dalam iman sendiri, nggak tahu pertempuran apa yang ada di dalam pikirannya, mungkin seperti udah mau mati, saudara. Tetapi saudara, Tuhan luputkan, dan akhirnya sekarang apa saudara, banyak sekali kita dengar, ayo kamu juga bisa, kalau kamu sekarang sakit, aku mengalami. Makanya dibilang, kalau sudah diproses, kita akan mampu menguatkan saudara-saudara yang lain, saudara. Saudara, soal uang itu saya benar-benar jarang banget khawatir, karena saya itu pernah mengalami, uang saya itu tinggal $5, saudara, literally $5. Saya berdoa kepada Tuhan, ini $5 itu terakhir, Tuhan. Mau makan hari ini, that's it. Besok udah nggak ada. Di bank itu nggak ada, saudara. No. Tapi Tuhan tolong. Makanya selalu kalau dalam keuangan itu saya juga bisa menguatkan saudara-saudara yang lain. Di dalam financial, hang on. Iman kita jangan gugur. Saya sudah mengalami, Tuhan tolong. Tuhan juga pasti tolong kita semua, saudara. Asal iman kita jangan gugur, saudara. Yang kedua, saudara, proses itu dipakai Tuhan untuk membuat kita itu menyadari siapa kita. Saudara, kita itu sulit untuk tahu keadaan kita sendiri, apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hidup kita semua itu selalu enak, selalu dicukupi, selalu apa yang kita mau kita dapatkan, semua serba mudah, saudara. Mungkin itu pada saat anak-anak, saudara, ya kan? Tapi sekarang kita udah dewasa, makanya firman Tuhan berkata, kita perlu makanan keras supaya kita bisa berubah, saudara. Pada saat kita ada dalam proses, ada masalah, kita itu bisa menyadari dan mengerti siapa kita, saudara. Apa respon kita yang keluar dari dalam hati kita, saudara? Apa yang ada di dalam hati kita itu kan keluar melalui tindakan, saudara. Sekarang, saudara, apa respon kita pada saat kita tertekan? Apa respon kita pada saat kita kekurangan? Apa respon kita saat menghadapi jalan buntu? Apa respon kita pada saat mengalami sakit penyakit didiagnosa yang luar biasa, yang sepertinya sangat menyeramkan? Apa respon kita pada saat ada goncangan dalam rumah tangga? Apa respon kita pada saat anak-anak nggak mau turut orang tuanya? Apa respon kita pada saat apa yang kita mau, keinginan kita, cita-cita kita, mimpi kita belum tercapai? Apa respon kita, saudara?
Nah itu saudara, pada saat ada proses, kita akan menyadari siapa kita saudara. Sering kita di gereja udah bernyanyi, ku tidak takut saudara, pada saat ada dalam lembah kelam, tongkat dan gadabu yang menyertai aku. Tetapi pada saat proses itu beneran datang saudara, bisakah kita menjadi kenyataan seperti apa yang kita nyanyikan, tidak takut saudara, atau malah setiap malam nggak bisa tidur karena khawatir dan hidup dalam ketakutan saudara? Atau kita bernyanyi seperti burung Raja Wali yang terbang melintasi segala badai, tapi pada saat Tuhan izinkan badai itu datang saudara, apakah kita benar-benar terbang melintasi badai, tetap sukacita setiap hari saudara, atau malah kita menjadi lemah, bahkan iman kita makin hari makin lemah dan makin jauh dari Tuhan? Saudara, kita ditampi, kita semua ditampi supaya kita serupa dengan Kristus. Dan semua yang kotor, semua yang tidak benar yang dari dunia ini bisa dikeluarkan. Saudara, dunia ini selalu menyebarkan fear, ketakutan. Kita buka berita-berita 99% semuanya fear. Tetapi makanya saudara, firman Tuhan itu menguatkan. Ingat baik saudara, keadaan nggak enak, Tuhan pakai masalah untuk memproses kita, untuk memurnikan kita, memurnikan karakter kita supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan bisa pakai orang lain, orang yang dekat dengan kita untuk menggosipkan kita. Tuhan bisa pakai orang lain untuk underestimate kita yang akhirnya apa sih gitu kan? Ini orang kok memandang rendah banget. Tuhan bisa memakai apapun saudara, dan apa tujuannya untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada yang sebenarnya di dalam hati kita. Apakah kita itu benar-benar kalau kita berkata mau menjadi seperti Kristus atau belum saudara. Proses itu sudah sangat jelas dipakai Tuhan, dan Tuhan berkata sekali lagi, Tuhan berdoa buat kita semua, iman kita jangan gugur, saudara. Saudara Abraham waktu dijanjikan Tuhan, ya kan? Seperti kita semua mungkin pernah menerima janji Tuhan dan belum mendapatkannya. Saudara Abraham waktu menunggu itu untuk mendapatkan anak pertamanya itu menunggu 25 tahun, saudara. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan kuatkan terus janjinya. Pada saat Abraham melihat istrinya Sarah yang sudah tua, yang sudah mungkin bulanannya pun nggak datang, dan secara medikal nggak mungkin perempuan sudah tua dan nggak datang bulan bisa melahirkan anak. Tuhan ingatkan Abraham, ayo lihat bintang-bintang di langit, sedemikian banyaknya bintang-bintang di langit, ya kan? Sedemikian banyaknya nanti keturunanmu, dan akhirnya Abraham kuat lagi. Kemudian dia lagi keadaan Sarah, aduh lemah lagi melihat yang mana mungkin udah tua, ya kan udah kereput. Mana mungkin punya anak, mana mungkin keturunanku seperti punya bintang di langit, satu pun nggak ada. Kemudian Tuhan ingatkan, kuatkan lagi, ayo jangan gugur imanmu Abraham. Lihat pasir di pantai, begitu banyak pasir di pantai. Itulah banyaknya keturunanmu nanti. Dan dikuatkan lagi saudara-saudara. Apapun itu juga saudara, pada saat kita lihat kenyataan saudara, kita lihat, aduh kok pekerjaan saya stuck, gimana ini saya bisa bergerak maju, aduh kok finansial saya kok kurang, gimana saya bisa ada breakthrough, aduh kok surat-surat saya belum keluar, gimana ini semua buntu. Saudara, tapi Tuhan ingatkan jangan gugur, Tuhan ingatkan janjinya. Tuhan bilang dia yang memulai, dia akan mengakhiri. Bagian kita jangan gugur, saudara, iman kita jangan gugur. Apapun itu juga, saudara, keadaan kita, saudara, apapun problem kita, apapun yang membuat kita masalah hari-hari ini, Tuhan berdoa saat ini buat kita semua, iman kita jangan gugur. Jadi saudara, bagian kita tetap bertahan, tetap beriman, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kemudian kedua, saudara, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara garis bawahi, berubahlah, tetapi berubahlah. Saudara, kadang ya kita itu, orang itu walaupun sudah diproses, sudah ditekan, udah kayak diproses gila-gilaan, tetap aja belum berubah, saudara. Masih begitu, masih sama-sama aja, saudara. Makanya pada saat mengalami proses, yang penting juga bukan cuma proses-proses, tetapi kita harus berani ambil keputusan untuk Tuhan bilang, berubahlah gitu loh. Tuhan itu kayak bermohon, ayo berubahlah gitu loh. Mengapa kita harus berubah? Karena
ini Tuhan itu bilang ini tuh buat kamu sendiri, ini tuh kepentingan kamu sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan Tuhan, but it is for me, it is for yourself, Tuhan bilang. Saudara sebagai orang tua, saudara, dulu saya ingat papa saya, kalau marah pukul saya, saudara. Setelah dipukul dia bilang, ayo Harry berubah, ya kan? Kenapa? Karena papa saya mau lihat hidup saya itu menjadi lebih baik, saudara. Saudara sekarang saudara orang tua, sebagai orang tua punya anak nakal, mungkin seperti yang Pak yang selalu bilang, pantatnya dipukul pakai centongan, ya kan, saudara, ya kan? Dan kemudian setelah dipukul apa pasti ayo dinasehatin berubah. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu dibilang Tuhan itu kan menampik kita, saudara, melalui proses kita. Tetapi setelah diproses kalau kitanya oban, kalau kitanya keras kepala, kita nggak punya hati yang lembut, saudara. Tetapi Tuhan bilang, ayo berubahlah, saudara. Saudara tidak bisa kita itu berubah, itu harus dari kita sendiri, saudara. Iya kan? Tuhan itu memberikan nasihat, memberikan advice, ayo berubahlah, saudara. Firman Tuhan berkata berubahlah, artinya setiap hari, setiap saat kita itu harus berani mengambil keputusan untuk berubah, walaupun kadang mungkin keputusan untuk berubah itu bisa ditertawakan orang, mungkin orang dunia menganggap bahwa kita pengecut, mungkin orang dunia menganggap bahwa kita ketinggalan zaman, mungkin bahwa orang dunia menganggap kita itu adalah orang-orang yang close minded, tetapi saudara enggak peduli, at the end is not between me and her, at the end pada akhirnya bukan antara saudara dengan orang lain yang mengatakan, at the end adalah kita dengan Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita nggak terbiasa untuk mengambil keputusan untuk berubah, maka saya percaya saudara kita itu nggak akan mengalami damai sejahtera, saudara. Kenapa? Karena gereja kita itu selalu khotbahnya itu ayo mengajarkan nilai-nilai, ya kan? Tujuannya itu untuk membuatkan kita menjadi lebih baik. Dan alangkah beratnya saudara kita sebagai anak Tuhan, kalau kita setiap hari dicecokin berubah, dikasih nilai-nilai value membuat kita lebih baik, tapi kitanya nggak mau menjadi lebih baik, saudara. Kitanya nggak mau berubah, saudara. Kitanya nggak mau ambil langkah untuk berubah, saudara. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus berani mengambil langkah untuk berubah. Saudara sebagai seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, sekarang mungkin masih ada sebagian yang working from home, dan saya pernah mengalami ini, saudara, di mana working from home itu enak banget karena nggak ada yang mengawasi saya, saudara. Saya bisa pergi waktu itu sebelum COVID baru mulai, saya bisa pergi beli makanan itu bisa 2 jam, ya kan? Karena nggak ada yang mengawasi, saudara. Kemudian bisa nonton, bisa santai. Saya pikir yang penting kerjaan selesai. Tetapi saudara, hati nurani saya ditegur oleh Roh Kudus, Harry nggak boleh begitu. Walaupun nggak ada yang mengawasi, working from home, kamu harus berubah. Kamu harus tetap bekerja seperti ada yang mengawasi kamu di kantor. Saudara harus berubah, saudara. Kalau saudara udah jadi seorang pimpinan atau seorang manajer, dan kemudian pada saat Anda menegur, kemudian mungkin Anda keras menegurnya, sikap Anda kurang baik, kata-kata yang digunakan nggak begitu baik, saudara, nggak bijak, saudara, menyebabkan keadaan menjadi nggak enak, dan kemudian Roh Kudus, hati nurani menegur berubah, maka kita harus berubah, saudara. Kemudian, kalau misalnya Anda merasa komunikasi dalam keluarga udah mulai dingin, udah nggak baik, saudara, semua dikuasai oleh gadget, semua sibuk dengan handphone, dengan game, dengan TV, saudara, semua ada di rumah, tetapi nggak bersama-sama, masing-masing di kamar masing-masing, dan Anda merasa, oh kenapa komunikasi udah mulai dingin, saudara, dan Roh Kudus menegur, dan hati nurani Anda menegur, harus berubah, maka harus ada inisiatif untuk berubah, saudara. Kalau dalam bicara kita sering bohong, mengatakan alasan yang bohong, kalau dalam bicara kita sering mungkin mengeluarkan kata-kata kasar yang tanpa berpikir, kalau dalam bicara kita meledak amarah kita, saudara, dan menyinggung perasaan orang lain, atau bahkan menyakiti orang lain, dan menjadi keadaan nggak enak, saudara, dan hati nurani Anda sadar, kemudian Roh Kudus menegur Anda untuk berubah, maka kita selama Roh Kudus yang suaranya kecil itu menegur, kita harus berubah. Karena kalau enggak, lama-lama kita nggak bisa dengar lagi suara Roh Kudus kalau nggak mau berubah, saudara. Pada saat kita merasa udah jauh dari Tuhan, datang ibadah karena rutinitas, karena dijadwal, pelayanan karena udah dijadwal, saudara, tidak ada saat teduh baca firman, menyia-nyiakan waktu pujian, menyia-nyiakan waktu khotbah dengan pikiran yang nggak fokus, pikiran yang melayang-layang. Waktu khotbah kita mikirin mau makan apa nanti siang, mau pergi kemana, mau beli apa, saudara. Dan Roh Kudus menegur, hati nurani Anda menegur berubah, ayo konsentrasi, ayo dengerin firman Tuhan, ayo fokus menyembah Tuhan sungguh-sungguh karena Tuhan hadir bersama dengan kita, maka kita harus berubah, saudara.
Kita setiap hari harus berubah, harus mau berani ambil keputusan untuk berubah. Firman Tuhan berkata, berubahlah saudara, maka kita tidak akan sama lagi dengan dunia ini, saudara. Saudara, saya pernah diberkati oleh satu kalimat yang dikatakan oleh Ibu Dewi Basir. Di dalam Yakobus 2 ayat 19, nanti saudara bisa baca, dikatakan firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Saudara, kita percaya kepada Tuhan itu baik. Kita punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan itu baik. Tetapi kemudian dilanjutkan ayat firman Tuhan berkata begini, tetapi setan-setan juga pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, artinya kalau kita cuma percaya aja, setan juga percaya, saudara. Tetapi kemudian ayat 20 dilanjutkan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, saudara. Jadi kalau kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, setan juga percaya, saudara. Itu baik, tapi yang membuat kita beda dengan setan, yang membuat kita adalah anak-anak Tuhan, pada saat kita mau melangkah dengan iman, kita mau berubah, saudara. Kita mau mengambil keputusan, kita mau ikut Tuhan, melangkah, masuk dalam kegerakan Tuhan, masuk dalam proses Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan sambil melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, itu bedanya kita dengan setan, saudara. Kita manusia, itu kan tadi saya bilang keputusan untuk berubah, saudara. Nah, saudara, kita itu bisa berubah berdasarkan apa yang kita tahu, ya kan? Kita mau melakukan sesuatu itu berdasarkan sebanyak yang kita tahu, saudara. Saudara, misalnya kalau saya mau masak sup, saudara, ya kan? Maka saya kumpulkan informasi apa sih yang diperlukan untuk masak sup, ya kan? Saya kumpulkan, kemudian saya lakukan. Kalau saya mau travel kemana, saudara, sebelum travel saya pelajari gimana sih caranya pergi ke tempat itu, apa yang harus dilakukan di situ, apa yang dibutuhkan pakaian, apa yang diperlukan musim apa pada saat pergi. Dan pada saat sudah tahu semua itu, saya bisa gampang sekali ambil keputusan, saudara. Demikian juga kita, saudara, keputusan untuk berubah mungkin susah karena kita kurang banyak tahu pengetahuan akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kita binasa karena kurang pengetahuan, saudara. Jadi semakin banyak tahu firman Tuhan, semakin luas, maka semakin luas kapasitas hati kita dan pikiran kita. Semakin banyak firman itu masuk dalam hati kita, semakin kita izinkan firman itu bekerja dalam hidup kita, maka akan semakin gampang keputusan kita untuk berubah, saudara. Makanya kita perlu belajar kenapa kita perlu tahu Tuhan Yesus itu harus turun jadi manusia dan kenapa dia harus mati di kayu salib. Kita perlu tahu buat apa Tuhan itu menebus hidup saya dan saudara. Kita perlu tahu pengampunan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita perlu tahu bukan cuma anugerah, cuma bukan berkat. Kenapa Tuhan juga bilang dia itu mengganjar kita sebagai anaknya karena kita itu bukan anak-anak gampang. Kita perlu tahu kenapa kita itu harus mengampuni orang lain dengan gampang. Kita itu perlu tahu kenapa tentang hidup kekudus itu penting. Kenapa kita perlu tahu tentang segala kekudusan, saudara. Kita perlu tahu kenapa kita itu harus lebih berbahagia, memberi daripada menerima, saudara. Kita perlu tahu bagaimana kita harus treat istri saudara, suami saudara, teman kita, atau siapapun itu, saudara. Kita perlu banyak tahu, sehingga kalau kita banyak tahu kapasitas hati kita diperbesar, maka karena pengetahuan itu, saudara, kita akan gampang mengambil keputusan untuk berubah, saudara. Amin. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, di Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, udah diproses, udah dengar banyak firman Tuhan, tahu mesti berubah, saudara. Udah mau ambil keputusan nih, udah ambil keputusan untuk berubah. Kita udah bilang, aduh, saya nggak bisa begini terus nih, saya harus mengampuni dia. Firman Tuhan bilang mengampuni, saya harus ampuni. Aduh, saya nggak bisa begini terus nih, saya harus bebas dari ikatan pornografi, dari ikatan alkohol, atau apapun yang mengikat kita, saudara yang tahu, saudara. Aduh, nggak bisa begini, saya harus humble, saya harus minta maaf. Aduh, saya nggak bisa begini. Kita tahu firman, ya kan? Firman Tuhan berkata, kita udah tahu, dan kemudian kita mau berubah. Tetapi yang ketiga yang jadi penghalang adalah daging, saudara. Kita mau keluarin, aduh maaf ya, tetapi daging ini berkata, gengsi dong minta maaf, ya kan? Kita mau mengampuni tapi berkata, nak aja ampuni, dia udah nyakitin aku kayak begini, masa aku ampuni dia? Daging berkata begitu, saudara. Kita mau nggak khawatir
lihat keadaan kayak Tuhan sepertinya diam, dan kita hidup dalam kekhawatiran, ya kan? Tuhan bilang jangan khawatir, tapi daging dia bilang, tuh lihat semua kayak begini, masa kamu nggak khawatir? Kita mau jujur, ya kan? Tapi nanti dalam hati, aduh kalau jujur ya apa yang orang pikir gitu. Dan yang keluar sebaliknya bukan kejujuran. Kita mau sediakan waktu buat Tuhan, tapi daging itu udah kita mau dengerin khotbah, tapi yang diklik adalah movie, saudara, ya kan? Kita udah mulai rajin, gak males lagi, bahkan untuk hal-hal yang kecil, saudara, ya kan? Kita mulai itu selalu setia dalam perkara-perkara kecil, saudara. Kita udah mau rajin, habis makan aja cuci piring bisa seminggu kemudian, misalnya, saudara, ya kan? Nah, saudara, kita nggak setia dalam kecil, saudara. Kita nggak rajin, nggak malas lagi, tapi daging itu menuntut kita melakukan hal yang sebaliknya, saudara. Akhirnya setelah kita tahu diproses, kita mau ambil keputusan berubah, tetapi daging ini yang ketiga, saudara, berkata, kok susah banget ya, kok susah banget, saya udah tahu saya ini diproses, saya udah tahu teorinya saya mesti berubah, tapi daging ini kenapa ya, aduh susah banget ya, dan akhirnya enggak berubah, saudara. Saudara, kalau kita mengalami kelemahan seperti ini yang ketiga, saudara, emang daging kita itu lemah, saudara, ya, karena kita itu masih manusia, masih mengontrol kita. Tetapi di 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua itu dikatakan Tuhan, itu yang Tuhan lihat dari kita ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini adalah firman yang begitu dalam yang harus kita renungkan. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus, daging ini emang lemah, saudara. Selalu mengatakan yang sebaliknya daripada apa yang mau roh lakukan, ya kan? Supaya kuat dari Tuhan, yaitu kita perlu izinkan kemuliaan Tuhan itu memampukan kita, saudara, yang lemah ini. Roh Tuhan yang kuat, daging kita itu lemah supaya roh Tuhan yang kuat, ya kan, kemuliaan Tuhan yang kuat itu yang memampukan kita untuk berubah dan naik ke level yang lebih tinggi. Jadi yang terakhir adalah, saudara, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, kita perlu selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya kan, kita pernah mengalami pada saat kita berdoa, kita udah dikuatkan, kemudian setelah kita keluar dari doa, kemudian rasa khawatir itu datang lagi. Nah, saudara, mungkin normal, tetapi yang paling penting jangan selalu, kalau ini dalam in case ini saya ambil contoh kekhawatiran ya. Maksudnya jangan tinggal dalam kekhawatiran, artinya pada saat itu datang kita komunikasi lagi dengan Tuhan. Bukan berarti kita mengurung diri di kamar 24 jam sehari berdoa, enggak, saudara. Tetapi libatkan Tuhan setiap hari dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam hubungan, melakukan pada saat kita setir sendiri, waktu drive, waktu naik subway, libatkan Tuhan, saudara. Ya, libatkan Tuhan terus, biasakan libatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma pada saat kita tutup mata berdoa di dalam kamar, tetapi every day, saudara. Seperti Daud, saudara. Daud itu melibatkan Tuhan. Pada saat ada tantangan, ada masalah, ada beruang, ya kan dibilang ada macan yang mau menerkam domba-domba yang dipercayakan di dalam tangannya. Dia itu nggak ada yang nolong, saudara, ya kan? Dia itu bukan dia yang cari gara-gara dengan macan atau dengan beruang, tetapi emang mereka mau menyerang, dan Tuhan dan Daud itu nggak mengandalkan apa-apa kecuali Tuhan, saudara. Dia libatkan. Dan kita tahu pada saat ada suatu tantangan besar yang datang, dia bisa menang. Karena kenapa? Karena dia sudah libatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya, saudara. Saudara, kita dari ke hari itu, kalau kita libatkan Tuhan, ya kan, kita selalu ingat buka kesadaran Tuhan, bukan cuma pada saat 2 jam, setengah jam kita di gereja, bukan cuma pada saat kita Zoom, tetapi saudara, 24 hour a day kita itu harus biasakan bahwa hadirat Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Dan percayalah, daging kita emang lemah, tetapi ada kekuatan kemuliaan roh Tuhan yang memampukan kita untuk berubah, saudara. Kekuatan kemuliaan yang dari Allah yang akan memampukan kita, yang akan memenuhi hati dan pikiran kita, yang bisa melakukan apa yang roh mau lakukan. Daging kita lemah, kemampuan kita terbatas, maka itu kita perlu senantiasa, perlu tinggal dalam hadirat Tuhan.
dalam kemuliaan Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan membangkitkan kita. Sehingga pada saat kita nggak bisa saya terus begini, saya harus mengampuni, akhirnya kita bisa mengampuni dengan gampang, saudara. Saya nggak bisa bebas dari ikatan ini, udah bergulat dengan kekuatan sendiri, gagal lagi, akhirnya menyerah. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, dengan gampang sekali ikatan apapun, saudara, apapun itu bisa terlepas, bisa terbebas, dimerdekakan. Karena di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, saudara. Saudara, kalau kita percaya firman Tuhan, kita renungkan terus, maka percayalah, kita pasti ikut kegerakan Tuhan. Amin. Kita pasti ikut Tuhan itu bergerak maju dari bulan ke bulan, visinya diberikan pada kita. Sebagai CEO-nya perusahaan, sebagai pemilik perusahaan dan kita karyawan, Tuhan itu mau bikin semua kita naik, saudara, ya kan? Ayo, kita ikuti kegerakan Tuhan. Dan Tuhan bilang pada bulan ini, against the grain. Dan hari ini yang saya sharingkan adalah kita mesti berubah. Kita jangan serupa dengan dunia ini, supaya kita bisa mengalami berkat yang luar biasa. Apa yang saya sharingkan hari ini simpel, saudara. Yang pertama, setiap kita mengalami proses, tapi Tuhan berdoa supaya iman kita jangan gugur. Yang kedua, kita harus berani setiap hari mengambil keputusan untuk berubah. Dan yang ketiga, jangan dikalahkan oleh daging. Pada saat kita udah sadar kita diproses, pada saat kita tahu kita mesti berubah dengan banyak tahu firman Tuhan. Yang ketiga, daging yang selalu menghalangi, biarkan roh Tuhan yang take over. Biarkan roh Tuhan yang ambil alih. Saudara, percayalah, kita semua tidak akan serupa dengan dunia ini. Semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan kita yang luar biasa, Bapa kita yang luar biasa, yang setia, panjang sabar, semua sifat yang tadi kita baca. Amin. Sekian dari saya. Harapan saya semoga memberkati. Amin.